Telkom Indonesia mempersembahkan Dunia dalam Genggamanmu. Memasuki era revolusi digital, perlahan tapi pasti, masyarakat tergiring untuk menerima dan hidup dalam fenomena digitalisasi, khususnya akibat dampak masif dari media sosial, kenyamanan dan kemudahan internet, serta dinamisnya penggunaan telepon pintar. Dampaknya yang besar dalam waktu yang relatif singkat dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan menjadi fenomena baru, sehingga Indonesia pun menargetkan program Indonesia Digital Society. Indonesia Digital Society Award sebagai ajang istimewa yang mengedukasikan dan menginspirasi masyarakat digital sekaligus bentuk penghargaan untuk pemerintah kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia dalam kaitannya untuk penerapan dan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, akhirnya menjatuhkan pilihan kepada pemerintah kota Banda Aceh yang berperan aktif dalam membangun digital society. Sebagai kota Serambi Mekah, Banda Aceh ternyata mampu menerapkan teknologi berbasis syarikat Islam yang disebut dengan Islamic Cyber City. Sistem ini terbukti mampu mendigitalkan semua pelayanan publik dan membuat warganya sadar akan dunia teknologi bahkan sejak usia dini. Tidak heran kini Banda Aceh mampu mandiri, sejahtera dalam meningkatkan perekonomian wilayahnya guna mencapai pembangunan ekonomi Indonesia di segala bidang tanpa meninggalkan ajaran berkultur Islam yang menjadi landasannya. Dunia dalam Genggamanmu, inilah program dialog digital yang kembali menyapa Anda. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Virji Baker dan kami harap informasi yang kami hadirkan di awal tadi dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang luas mengenai pertumbuhan teknologi untuk menyokong perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan untuk membahas hal tersebut di studio juga kini sudah hadir Bapak Sukardi Silalahi, Direktur Konsumer PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka PT Telkom. Apa kabar Pak Sukardi? Luar biasa. Baik, dan juga sudah hadir Ibu Iliza Saaduddin Jamal selaku Wali Kota Banda Aceh. Selamat siang Ibu. Siang. Dan juga bersama kita di sini Pak Jeki Masri, Chief Operating Officer dan Senior Vice President Mark Plus Inc. Selamat siang. Selamat siang. Indonesia punya yang namanya INDISO, yaitu program Indonesia Digital Society. Sementara Telkom untuk menyokong program ini juga punya yang namanya Indonesia Digital Network yang menyediakan akses internet broadband yang seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, apa yang membuat PT Telkom sendiri ini merasa begitu penting untuk bisa meningkatkan masyarakat itu benar-benar bisa sadar gitu loh terhadap penggunaan internet? Telkom sebagai satu-satunya badan usaha milik negara yang dipercaya oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, dan Telkom juga merasa begitu pentingnya telekomunikasi infrastruktur ini untuk dibangun di seluruh Indonesia supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia memang ada beberapa gap, ada beberapa kesenjangan di Indonesia. Yang pertama adalah gap dari sisi penetrasi. Yang kedua adalah kesenjangan gap dari sisi pemakaian, utilisasi. Kemudian yang ketiga adalah gap penggunaan. Banda Aceh tadi seperti dikatakan oleh Pak Sukardi memang sudah berhasil. Masyarakatnya ini sudah benar-benar sangat sadar itu Bu, tentang penggunaan internet. Itu apa sebenarnya yang menyebabkan? Berbicara tentang ICT ini, tentu harus informasi itu tidak bisa pernah kita tutup dan kita hambat. Tapi bagaimana masyarakat kita dan pemerintah sendiri benar-benar memberikan ruang dan peluang, tidak ada pilihan, harus memberikan solusi agar mereka benar-benar bisa memanfaatkan ICT ini ke arah yang positif. Maka kita dari sejak usia dini ya, dari sekolah SD itu mereka sudah
sudah diajarkan bagaimana menggunakan ICT di dalam kurikulum pendidikan. Kemudian gurunya juga di dalam memberikan katakanlah pekerjaan rumah, komunikasi, itu juga menggunakan IT. Banda Aceh bekerja sama dengan BPPT membuat IT Master Plan untuk Banda Aceh melalui 4 pilar. Jadi G2G, kemudian bagaimana government to government, kemudian dengan citizen, kemudian dengan untuk bisnis dan employee. Jadi ini semua harus kita dapat capai dengan perencanaan yang baik yang kita sebut dengan Banda Aceh Islamic Cyber City. Kalau dari sisi pemasarannya sebenarnya, berarti di sini kuncinya kalau tadi Pak Sukardi bilang ada memang kota yang memang sudah fasilitas sudah bagus, tapi masyarakatnya juga tidak seperti itu. Beda dengan Banda Aceh, semuanya sudah sama-sama sejalan. Ini perannya di mana yang kuncinya ini? Jadi peran dari pemerintah adalah bagaimana mengedukasi bukan cuma di government-nya sendiri, tapi di masyarakatnya juga. Mendorong mereka untuk menggunakan teknologi itu. Yang perlu dicatat juga adalah bahwa tadi Pak Sugardi sudah menggarisbawahi bahwa nggak bisa kita mengharapkan suatu daerah itu menjadi sangat kompetitif kalau hanya dipakai buat cicat aja Pak ya. Kalau kita lihat di Banda Aceh itu sudah sangat produktif ya. Yang menarik adalah positioningnya sangat clear sekali dibanding kota-kota lain ya. Jadi dipayungi oleh umbrella syariah Bu ya. Dan bagaimana teknologi yang orang mengkonotasikan bahwa teknologi itu nanti bisa bebas masuk website yang nggak karu-karuan. Ternyata sana sangat jelas sekali arahannya, baik dari sekolahnya, dari pemerintahnya, dan ternyata berhasil juga begitu. Di bawah payung syariah, bagaimana ini menerapkannya? Kita akan bahas sesaat lagi. Dunia dalam genggamanmu. Telkom Indonesia mempersembahkan Dunia dalam Genggamanmu. Hari ini yang ke 1.000. 1.000? Kita yang ke 3.000. Kita yang ke 4.000. Kita yang ke 12.000, Pak. 21.000. Menuju 100.000 sekolah terkoneksi Wi-Fi di seluruh Indonesia. Mahakarya Telkom Indonesia untuk pendidikan Indonesia. Indischool. Sekolah aku sudah pakai Indischool. Sekolah kamu? Obsesi lihat langsung bintang idolamu beraksi di lapangan hijau? Kenapa enggak? Jadilah salah satu dari 11 pemenang yang bakal nonton partai final FIFA World Cup 2014 di Brasil sama IndiHome dan Speedy Instant. Dunia dalam genggamanmu. Telkom Indonesia mempersembahkan Dunia dalam Genggamanmu. Menjalankan semua aktivitasnya dengan mudah, mulai dari e-budgeting sampai dengan e-government tanpa meninggalkan nilai keislamannya yang kuat. Nah, seperti apa manfaat yang dirasakan sebagai dampaknya? Kita ikuti informasinya berikut ini. Bangkit dari tsunami membuat Banda Aceh terus membenahi diri dengan kehadiran bangunan-bangunan canggih berteknologi tinggi dan mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Sebagai pintu serami Mekah, Banda Aceh tetap mempertahankan landasan Islam sebagai karakter dan prinsip dasar setiap nafas aktivitasnya, termasuk dalam menata kehidupan kota dan masyarakatnya yang kini dikenal dengan sebutan Islamic Cyber City. Kenyataannya, penerapan syariat Islam sebagai tonggak kehidupan bukanlah kendala untuk mengembangkan teknologi global di segala sendi kehidupan. IT adalah sebuah sarana yang paling efektif. Bagaimana masyarakat pemerintah kota bisa berkomunikasi dengan rakyatnya. Kita bisa menyajikan semua informasi tentang tata kelola pemerintahan melalui website kita, melalui sekolah-sekolah kita, melalui dinas dan SKPD kita. Sehingga masyarakat bisa mengakses data apapun yang mereka butuhkan. Sehingga oleh karena itu kita sudah berkomitmen bahwa kita harus memiliki sistem informasi yang baik. Maka Banda Aceh Islamic Cyber City merupakan sebuah wahana yang bisa kita menampung semua urgensi yang kita perlukan. Kalau dari penilaian saya itu kan ada 4 ya, tidak. Bagaimana inisiatifnya, leadershipnya, kemudian usershipnya, dan benefitnya. Telkom itu kan
fokus juga di IDN 2015 ya, dengan turunan dari target yang diberikan kepada kita. Minimal kita akan memasang access point 1.500 di public area yang ada di Banda Aceh, yang saat ini masih 650-an. Kultur Islam yang mendarah daging sebagai pijakan hidup warga Banda Aceh secara langsung menjadi filter untuk mengawasi penyimpangan kegunaan teknologi yang kurang bermanfaat dan membuat masyarakat lebih waspada dalam memanfaatkan teknologi. Kalau misalnya kita bisa mau cari tugas gitu, kita jadi lebih gampang. Misalnya mau cari tentang info-info tentang yang lain, tentang negara-negara lain, kita juga bisa tahu. Dari segi positifnya, bisa kita ngambil keuntungan dari internet, kita bisa update terus berita gitu kan, yang jelas, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kini, masa depan berteknologi informasi telah tercipta di tanah Serambi Mekah. Masa depan yang cerah dan terbuka menatap tantangan global bukanlah hal yang mustahil. Karena Banda Aceh sudah menjadi kota digital society. Banda Aceh, kini dunia dalam genggamanmu. Telkom telah memiliki program Indonesia Digital Society dan Indonesia Digital Network yang keduanya memang tujuannya pasti sama-sama ya Pak Sukardia, agar masyarakat kita ini bagaimana bisa lebih punya daya juang, punya daya saing. Dari Telkom sendiri ini apa sih yang dilakukan bersama-sama juga mungkin dengan pemerintah untuk bisa dikatakan menyadarkan atau kasih tahu nih sama masyarakatnya. Ayo loh, ini internet ini apa nih penggunaannya, harus dipakai sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Jadi yang pertama sebenarnya inisiatif Telkom itu bukan hanya untuk memasarkan produk Telkom, tetapi kita juga memperhatikan masyarakat yang lapisan bawah. Jadi kita juga sekarang punya namanya Wi-Fi. Wi-Fi itu adalah produk kita, namanya produk speed instant. Speed instant itu sangat murah. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada lagi diskriminasi untuk bangsa Indonesia dalam pemakaian true broadband ini. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, bersama pemerintah sebenarnya kita juga bekerja sama untuk melatih society ya. Jadi kita namanya punya Broadband Learning Center. Makanya kita ini pantas berguru ke Aceh. Aceh ini kan kota agama. Kota agama tetapi society-nya merasa nggak ada apa-apa nih mengenai internet. Dan ternyata dengan internet malah bisa memajukan pertumbuhan ekonomi di daerah Aceh gitu. Ya seperti mungkin di Banda Aceh juga ya. Iya. Dengan program-program juga yang sudah dibuat dari Banda Aceh ya Bu ya. Ada di sini saya baca program Gampong Carong ya Bu ya. Itu Desa Pintar. Desa Pintar. Dan ada juga program e-kinerja. Bisa jelaskan apa itu? Desa Pintar maksudnya seperti apa? Program Gampong Carong ini kerjasama kita pemerintah dengan PT Telkom, di mana kita memberikan peralatan infrastrukturnya dan kemudian kita latih mereka untuk bisa memanfaatkan ICT ini kepada hal-hal yang positif untuk memintarkan kampung itu menjadi kampung yang lebih bisa dikenal, masyarakatnya juga melek teknologi, bukan hanya membuat aplikasi dan juga membangun infrastrukturnya, tapi bagaimana kita juga berpikir untuk merubah culture set dan juga mindset dari perilaku kerja, budaya kerja dari staf kita, karena memang kita equal job for equal pay, itu yang selalu kita sampaikan. Jadi kalau mereka bekerja itu ya sesuai yang mereka dapatkan. Banda Aceh Islamic Cyber City, payungnya itu syariah. Sementara ini teknologi terus juga berkembang dengan pesat di Banda Aceh. Nah ini bagaimana ya menyatukan? Syariah law ini kan identitasnya masyarakat Aceh yang kita mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Indonesia untuk menerapkan aturan syariah di Aceh dan khususnya di Banda Aceh. Nah kita ingin menyampaikan kepada dunia bahwasanya syariah itu tidak menghambat kemajuan dari masyarakat, terutama kali ini di bidang teknologi. Justru ketika masyarakat itu Islam yang rahmatan lil alamin ini betul-betul artinya semua ini boleh, ilmu pengetahuan terus berkembang. Mereka tetap, tapi proteknya harus mereka benar-benar menyadari saya Islam, apa yang boleh, apa yang tidak, yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan pemerintah
wajib menyampaikan kepada masyarakat yang ini hak, yang ini batil. Ada sanksinya ya? Ada sanksinya. Kalau yang warnet misalnya mereka tetap buka dan itu kedapatan, ya kita bisa selain menegur juga bisa mencabut izin usaha dari usaha warnet tersebut. Dan kita juga bekerja Sudah sama. pernah ada yang dikenakan sanksi itu? Sudah. Jadi artinya bukan hanya di bidang teknologi, di bidang apapun, kalau pelanggaran syariat itu tetap ada konsekuensi hukumnya. Dari yang Ibu Wali jelaskan tadi, ini nggak bisa cuma bikin master plan indah itu nggak bisa. Yang penting ada eksekusinya Pak ya, Ibu ya, eksekusinya ya. Dan kalau kita lihat nih peran leader dalam hal ini wali kota, aparatnya, itu nggak semacam cuma bikin kebijakan, tapi harus benar lead the implementation, lead eksekusinya dan jadi role model, baik secara kapasitas sebagai orang di lembaga pemerintahan maupun sebagai kepala keluarga dan sebagainya di dalam keluarga. Dan juga yang paling penting adalah Pak, ada law yang juga tegas sekali, ada enforcement yang jelas sekali. Jadi orang kalau melanggar sekali ditutup, dicabut, di macam-macam lah seperti itulah. Dan yang paling penting sekali yang dilihatkan oleh Banda Aceh adalah bagaimana aparatnya itu benar-benar sudah tidak ada istilah numpang hidup Bu ya. Benar-benar sudah kelihatan pengukuran produktivitinya sangat bagus sekali. Itu yang kita lihat. Satu lagi yang perlu kita catat adalah positioning, kembali ke marketingnya tadi. Positioning Banda Aceh ini begitu jelas sekali, dan memang perbedaannya kuat sekali dibanding kota-kota yang lainnya. Ya pemirsa, kami masih akan membahas mengenai Indonesia Digital Society serta seperti apa komitmennya ke depan. Kita akan kembali sesaat lagi. Dunia dalam genggamanmu. Telkom Indonesia mempersembahkan Dunia dalam Genggamanmu. Hari ini yang ke 1000. Kita yang ke 3000. Kita yang ke 12.000 Pak. 21.000. Menuju 100.000 sekolah terkoneksi Wi-Fi di seluruh Indonesia. Mahakarya Telkom Indonesia untuk pendidikan Indonesia. IndiSchool. Sekolah aku sudah pakai IndiSchool. Sekolah kamu? Dunia dalam genggaman. Inilah satu Nusantara, Telkom Indonesia. Indonesia, kebanggaan bersama milik kita. Dunia dalam genggamanmu. Dunia dalam genggamanmu. Telkom Indonesia mempersembahkan Dunia dalam Genggamanmu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam perbincangan mengenai Indonesia Digital Society. Saya langsung ke Ibu Elizad, tantangannya yang sudah pernah dihadapi untuk menjadikan masyarakat di Banda Aceh benar-benar yang sadar ataupun melaksanakan apa yang memang sudah Ibu programkan selama ini di mana Bu? Di Banda Aceh kita punya IT Learning Center, dan di mana saat ini komunitas-komunitas yang peduli terhadap penggunaan internet. Sehat itu mulai tumbuh dan berkembang. Dan kita berharap mudah-mudahan IT Learning Center ini bisa dimanfaatkan untuk bagaimana kita bekerja sama dengan komunitas, dan hasilnya nanti kita sosialisasi tentang penggunaan internet sehat ini melalui warung kopi. Jadi mungkin melalui media warung kopi kita bisa memanfaatkan komunitas masyarakat yang mensosialisasikan kepada pengguna internet yang berada di warung kopi. Ya Pak Sukardi, bagaimana menjawab itu? Sudah ada rencananya? Jadi kalau saya bilang, kalau membangun government-nya itu satu bangunan gitu jadi benar-benar smart building, itu mungkin sesuatu yang memang biasa terjadi gitu. Tapi yang dilakukan oleh Aceh ini sesuatu yang sangat unik dan spesifik, bagaimana mereka mendevelop society-nya bersama-sama, bekerjasama dengan Telkom. Ini yang sangat luar biasa memang. Dan buktinya benar tadi, waduh, Desa Pintar. Desa Pintar. Desa Pintar Kampung itu, Carong. Kampung Carong bisa menumbuhkan pendapatannya mereka dengan menggunakan teknologi digital. Ini luar biasa, saya kira ini patut dicontoh. Kalau Digital Valley itu sendiri sebenarnya akan seberapa pengaruhnya atau manfaatnya, sebesar apa sih Pak untuk sebuah daerah? Jadi Digital Valley itu dia akan meng-create ekosistem. Jadi dia kita akan bangun di suatu kota, contoh Bandung Digital Valley.
Kita harapkan nanti di sana ada developer aplikasi untuk developer. Itu mereka akan biasa. Jadi itu pun bisa dijual itu aplikasi itu. Ada stimulus-stimulus tertentu juga yang mungkin akan jadi bisa bukan hanya untuk Banda Aceh ya, mungkin juga untuk daerah-daerah lain ini. Untuk daerah sebenarnya kita selalu membuat stimulus, termasuk membangun udah pasti. Nah, membangun, memberikan harga yang paling murah juga kita berikan, tetap bahkan kita juga mendidik juga, kita lakukan education tadi seluruh masyarakat bersama dengan pemerintah, tapi kita juga memberikan award ya. Jadi contoh kemarin bekerja dengan Matpul siapa ya, kita ke IDSA, Indonesian Digital Society Award. Itu setiap tahun. Bagaimana peningkatan atau bertumbuhnya industri kreatif itu sendiri? Gimana Pak Jack? Jadi tadi kalau saya lihat tadi memang dari Telkom tuh mensupport sekali adanya kayak semacam cluster Pak ya, untuk orang yang memang kreatif sekali dalam digital tadi itu ya. Itu yang sangat penting sekali di tiap daerah ada itu. Dan yang penting adalah itu bisa memicu masyarakat menjadi semakin digital Pak ya. Dan akhirnya bisa memberdayakan daerah itu. Itu yang kita lihat. Jadi efek ke ekonomi juga akan sangat bagus sekali. Kalau saya lihat secara keseluruhan, yang penting sekarang adalah bagaimana daerah-daerah lain Pak ya, yang belum menjadi kayak Banda Aceh ini, itu perlu belajar dari kasus-kasus yang sudah sukses dari kota-kota, dari daerah-daerah lain. Dan mulai merubah mindsetnya. Ini it's time to go digital. Itu yang penting sekali. Dan kalau dari Telkom sendiri kita lihat bahwa komitmen sudah ada. Ya kan, apa yang baik buat Indonesia, baik buat Telkom kan gitu Pak ya. Jadi Telkom is there. Jadi sekarang tergantung komitmen dari Pemdanya, Pemkotnya untuk memanfaatkan Telkom ini. Tadi infrastruktur sudah disediakan, sekarang customize saja ya. Bagaimana mungkin penerapannya terhadap beda-beda lah pasti setiap mungkin mulai dari yang basic dulu Pak ya, yang generic dulu, nanti kalau sudah berhasil masuk lagi yang lebih advance lagi dan sebagainya, customize untuk keperluan daerah dan sebagainya. Kalau kayak di Aceh sudah sangat advance sekali ya, kita sudah sangat customize sekali, apalagi sudah dipayung oleh syariah dan sebagainya. Kan tiap daerah beda-beda, saya rasa itu. Dan case-nya sudah banyak, case success story-nya udah banyak, tinggal daerah lain memanfaatkan ini untuk kemajuan daerah masing-masing. Kalau kita tadi di daerah memang sudah ada, sudah tantangannya ini sudah ada. Kalau dari Telkom sendiri ini apa sih Pak? Tantangan kita sebenarnya ini bagaimana mengajak seluruh key communities termasuk juga government ya. Bagaimana kita bersama-sama government dan key communities ini memanfaatkan teknologi digital ini untuk kemajuan bangsa. Ini memang ada tadi memang saya sampaikan ada pisau bermata dua nih. Tapi kita coba lihat didik, kita coba meniru seperti Aceh, bagaimana Aceh bisa juga ternyata mengajak masyarakatnya ya. Dan ternyata bisa dimanfaatkan untuk kemajuan itu, kemajuan ekonomi dan sebagainya gitu. Dunia akademik juga perlu dilibatkan. Bagaimana orang yang lulusan sekolah itu yang punya digital minded gitu ya. Jadi memerlukan endorsement dari pimpinan daerahnya, endorsement dari key community, termasuk tokoh-tokoh masyarakat di sana juga sama-sama kita endorse nih. Karena apa? Karena kalau enggak kita tertinggal. Ya, dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Indonesia Digital Society khusus untuk wilayah Banda Aceh sebagai wilayah yang juga telah menerapkan teknologi digital berbasis keislaman sebagai tonggak pengawasannya ya Ibu ya. Wow, hebat sekali. Dan semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Virji Baker atas nama seluruh rekan kerja dunia dalam Genggamanmu mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya dan